Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan di atas badai. Ya. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 29. Ya, di slide itu kurang ketik 9 ya. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Saya membaca ayat ganjil, saudara-saudara membaca ayat yang genap. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 ini secara bergantian. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dari kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon lompat-lompat seperti angklung dan gunung Sion seperti anak pantai. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa, betina yang mengandung. Bahkan hutan dikunulinya dan di dalam paitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas kaisar. Tuhan bersemayam sebagai raja selama-lamanya. Kita baca bersama-sama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini atau Mazmur 29, Mazmur yang biasanya sebagian yang ada di dalamnya ini dipakai dalam doksologi ibadah. Kepada Tuhan sajalah, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ya, kemuliaan dan kekuatan kepada Tuhan saja. Ya, kepada Tuhan saja. Ini adalah komitmen hidup kita. Ini adalah gaya hidup kita, ya, bahwa hidup kita, seluruh kehidupan kita, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 1 kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tapi dalam sebenarnya dalam bahasa aslinya itu ada kata berilah. Saya suka dengan terjemahan King James Version yang berkata, berilah kepada Tuhan hai orang-orang yang perkasa, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harus memberi. Berilah kepada Tuhan. Berilah. Ya. Sesuatu yang harus kita beri. Apa itu? Hatimu, jiwamu, perasaanmu, ya, seluruh hidupmu engkau harus memberikan kepada Tuhan. Termasuk kita harus memberi yang terbaik pada Tuhan. Karya-karya kita, perbuatan-perbuatan baik kita,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah kepada Tuhan ya sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Yahab, ya, ada kata Yahab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang mengatasi segala masalah, Allah yang mengatasi segala badai pergumulan hidup adalah Allah yang bukan hanya tempat kita mengadu, bukan hanya tempat kita meminta, tapi jelas di situ dikatakan berilah adalah Allah yang layak untuk menerima sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Kalau kita berkata berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bicara soal kemuliaan namanya. Kalau Allah itu Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, ya. Ada satu kewajiban bagi kita untuk melakukan, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah yang mulia, berarti kita harus punya sikap, punya tindakan, punya perbuatan supaya nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan. Dan disambung, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang mulia, Allah yang kita agungkan, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang bisa melakukan segala perkara di dalam hidup. Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah kita Allah yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk membuat kita berkemenangan, untuk membuat saudara dan saya berkemenangan. Itu sebabnya saudara, kalau kita percaya bahwa Allah itu Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang memiliki kuasa atas segala masalah dan persoalan di dalam hidup saudara dan saya, berarti Allah yang harus kita hargai, kita hormati, ya. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini membawa korban bagi Tuhan, membawa persembahan bagi Allah. Dia Allah yang mulia, Allah yang sanggup mengatasi segala perkara. Dia Tuhan yang memiliki kuasa, dan Dia ada di atas setiap badai kehidupan kita. Dia ada di atas badai kehidupan saudara dan saya. Berilah hatimu. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kemuliaan, berilah hatimu, berilah jiwamu, juga hartamu, ya. Jangan memberikan hati kita ini, saudara, kepada setan. Berapa banyak orang memberi hatinya kepada setan? Apa? Membiarkan setan menguasai hatinya. Sehingga apa? Masih ada orang-orang percaya yang hidup di dalam kepahitan. Masih ada orang-orang percaya yang hidup di dalam kebencian. Masih ada orang-orang percaya yang hidup di dalam iri hati. Itu artinya secara tidak langsung kita telah memberikan hati kita, jiwa kita untuk setan. Di gereja memuji Tuhan gak semangat, ya. Tapi kalau lagi marah, minta sesuatu kepada orang tua, oh, marahnya luar biasa. Kalau keinginannya tidak dituruti, kemauannya tidak dikehendaki, biasanya marah sekali. Ya, tetapi ketika di gereja, pujian menyembah Dia hanya ala kadar.
Itu sebabnya kenapa banyak orang-orang Kristen keluar dari gereja, keluar dari ibadah. Tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu yang dibawa. Ya, tidak ada sesuatu yang dibawa. Ya, tidak ada sesuatu yang dibawa untuk pulang. Dia pulang ke gereja, pulang dari gereja, pulang dari ibadah. Ya, tetap. Kalau dia khawatir, tetap khawatir. Kalau dia bimbang, tetap bimbang. Kalau dia kepahitan, tetap kepahitan. Tidak ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dalam arti, ada satu perubahan. Tuhan Allah yang punya kuasa. Kuasanya begitu dasar. Namun Tuhan Allah adalah Allah yang mulia. Itu sebabnya, saudara, ketika kita nggak bisa memberikan harta kita, kita harus memberikan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Jangan berikan hatimu kepada setan. Ya, jangan berikan hatimu, ya, jiwamu, ya, kepada setan. Ya. Berikan hati, cintamu sepenuhnya untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Allah mengatasi setiap badai kehidupan kita, dan itu tidak pernah diragukan. Ya, Allah itu Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup. Allah yang bisa mendengar seruan pergumulan saudara dan saya. Allah yang tidak mengesampingkan doa-doa saudara. Ya. Tapi saudara, itu tidak berarti ya tiba-tiba saja mukjizat itu terjadi. Itu tidak berarti tiba-tiba saja kemenangan itu terjadi. Kita harus percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Ya. Percaya dalam arti hidup kita sebagai orang-orang percaya, ya, harus memberi kemuliaan, ya, karena percaya. Jadi, saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan harus memberikan kemuliaan, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu di YouTube ada yang lagi viral hari ini, bahwa pendeta-pendeta besar masuk neraka. Saya ditanya orang, apa bisa nggak pendeta masuk neraka? Bisa lah, ya. Pendeta kecil, pendeta besar, pendeta setengah kecil, pendeta setengah besar, bisa saja. Kenapa? Ya, kalau hidupnya nggak memuliakan Tuhan, jabatan tidak bisa membawa kita ke surga. Agama tidak bisa membawa kita ke surga. Sekalipun pendeta besar, jemaatnya ribuan, tapi kalau otaknya otak uang, ya, jemaatnya sebagai domba diperes, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri, sudah. Dombanya, jemaatnya tidak diberikan pengajaran yang tepat, ya. Ketika mati, masuk mana? Ya, bisa saja masuk neraka. Ya, bisa saja masuk neraka. Saya sih nggak setuju dengan satu channel YouTube yang dari seorang hamba Tuhan yang ya bahwa apa? Dia mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang apa? Orang-orang yang mati ke rumah Bapa itu neraka semua, ya, karena dia ini ternyata nggak percaya kepada Allah Tunggal, ya, nggak ada Bapa katanya. Nah ini, jadi kalau saudara melihat YouTube, jangan setengah-setengah, ya, dipelajari sungguh-sungguh, ya, dipelajari sungguh-sungguh. Apakah pendeta yang bisa masuk neraka? Bisa, ya bisa. Berapa banyak pendeta-pendeta yang berbohong, berdusta, mencuri, banyak, tidak menutup kemungkinan seperti itu.
Ya. Tetapi orang yang datang, orang yang kembali ke rumah Bapa, bukan berarti dia nggak masuk surga. Ya. Karena Bapa kita di surga. Nah, channel itu mengatakan bahwa tidak ada Bapa. Nah, ini kan ngawur. Nah, kalau sudah melihat sesuatu yang ngawur, jangan didengarkan. Kalau ada sesuatu yang ngawur, jangan didengarkan. Nggak percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nggak percaya. Ya. Lain sudah sesat, begitu. Ya. Namun saudara, yang ingin saya sampaikan pada pemberitaan Tuhan pada pagi ini adalah ketika saudara mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus memberi kemuliaan. Bukan kalau di gereja beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan cukup. Ada. Bukan itu. Memberi kemuliaan Tuhan itu tidak dengan tepuk tangan. Tapi memberi kemuliaan Tuhan itu ialah ketika orang-orang bertepuk tangan memuji Tuhan karena kehidupan kita telah mengakui kemuliaan Tuhan, hidup kita telah menjadi berkat bagi mereka. Itu. Ya. Dalam Matius 12 ayat 10, di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Saat saudara percaya, saudara harus memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan bertindak. Bertindak. Percaya. Ya, percaya kepada Tuhan. Seperti apa saudara? Orang yang mati tangannya sebelah. Tuhan Yesus bilang apa? Ulurkan tanganmu. Tangan mana yang diulurkan? Bukan tangan yang sehat. Ulurkan tanganmu. Karena kalau saudara membaca di Matius 12 ayat 10 sampai ke bawah, sampai selesai, di situ dikatakan akhirnya apa? Tangan yang sakit itu sembuh seperti tangan yang sehat. Ya. Nah, Tuhan dipermuliakan dengan mujizat yang terjadi pada orang itu. Bagaimana mujizat itu terjadi? Kita harus bertindak. Ya, bertindak. Coba kalau orang ini, saudara, ketika diperintahkan Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Dia bilang, Guru atau Yesus, tanganku mati, tak bisa digerakkan. Oh, mungkin tangan ini aja ya Tuhan, yang sehat ini aku ulurkan. Tuhan Yesus nggak butuh tangan yang sehat diulurkan, ya. Tapi Tuhan Yesus butuh tangan yang sakit itu diulurkan, tangan yang mati itu diulurkan. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Untuk apa tangan yang sehat diulurkan kepada Tuhan? Tapi justru yang harus diulurkan kepada Tuhan tangan yang sakit. Jelas di situ dikatakan bahwa mati sebelah, tangannya mati sebelah. Jadi nggak bisa digerakkan, saudara. Nggak bisa digerakkan, tangannya mati. Tapi Tuhan sebelah apa? Ulurkan tanganmu. Orang itu langsung mengangkat tangannya yang sakit. Kok bisa? Iman selalu membuat seseorang yang lemah bisa kuat. Orang yang kekurangan bisa memiliki kelebihan kalau ada tindakan iman. Ulurkan tanganmu. Gitu. Kita harus taat sama Tuhan. Orang yang percaya harus bisa memberi kemuliaan sama Tuhan, menghasilkan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi itu tidak dengan sendirinya,
tapi perlu ada tindakan dalam arti bertindak karena percaya. Ya. Kita melakukan sesuatu nunggu sehat, kita melakukan sesuatu nunggu apa kuat. Ya. Memberi kepada Tuhan, nunggu kuat dulu, ekonomi saya kuat dulu, baru memberi yang terbaik. Padahal Tuhan katakan, berikanlah persembahanmu kepada Tuhan, berikanlah persepuluhanmu kepada Allah. Perintah itu jelas. Tapi apa? Saudara, kita seringkali nunggu kita sehat dulu, baru kita melakukan. Ya. Tapi orang ini tidak. Ulurkan tangannya. Dia nggak banyak ngomong, saudara. Guru atau Yesus, tanganku ini nggak bisa, tanganku ini lemah, tanganku ini sakit. Tangan yang kiri aja ya, atau tangan yang sehat saja ya. Dia langsung melakukan sebuah tindakan. Dia langsung melakukan sebuah tindakan dan mengulurkan tangan yang lemah, yang sakit, yang dikatakan Alkitab mati gitu. Apa yang terjadi? Kesembuhan. Orang percaya sebagai anak-anak Tuhan jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Betul, kita nggak perlu cengeng. Ya. Tuhanmu itu bisa kok minta pulang kok. Tuhanmu bisa memberi engkau berkat kalau engkau sangat-sangat membutuhkan, bukan sangat-sangat punya keinginan, sangat-sangat membutuhkan. Tuhan akan memberi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Anak apa tunangan, yang namanya dompet, saudara, ya, 1000 pun nggak ada yang jaga, gitu ya. Ya. Memang semuanya dia nikel, ya. Tapi ya, mosok ya beli ini gitu, mamanya beli ini, kan nggak enak, saudara, ya. Ya puji Tuhan punya anak cewek yang lumayan lah, ya, sipit-sipit, gitu ya. Puji Tuhan, ya. Tapi ya, kalau nggak disetir boros, ya, masa pakai apa ini terok, orang bingung, tetangga mantu kan enggak tunangan, lah maksud tunangan ngono, aku ya gak ngerti perusahaan apa, ya. Tunangan koyok masalah kemudian, ya, tonggone bingung, biro kawin, ya. Aku ingin ada dulu, oh Pak, gak urusan sama boga, aku ini tunangan, ya kan, gitu, aneh tuh, MC dan minta papai dan anuan yang iki siapa Pak? Kasih toh, ya, dadanya apa? Nyewa MC, terus anakku juga, itu, ya puji Tuhan, ya, yang bisa itu mendoakan saja, begitu ya. Iya. Ya. Tanggal 11 ya. Papa mamanya nikah. Mari nikah anake ngalamarno, mari nikah, mari menikah sendiri di ngelamar anake. Wah, lumayan. Ya. Jadi dompet saudara jelas. Tes buka, tak belok, tak intip, tak kayak apa sih ini? Kaca pembesar, tak plek, tak buka maneh, ya. Katanya Asmin, ritual Pak, gosok-gosok katanya Asmin. Apanya digosok, Wil, ya gosok-gosok supaya dompetnya hilang dapat. Berdoa sama Tuhan. Ternyata apa Tuhan itu begitu baik, ya. Ya bisa nih, apa Tuhan, ya. Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Tuhan itu begitu mencintai saudara dan saya, ya. Jangan cengeng jadi anak-anak Tuhan itu. Jangan gampang ngersulong, jangan gampang putus asa, begitu, ya. Jangan gampang putus asa, jangan gampang, ya, putus asa. Mungkin hari ini usahamu seolah-olah bentok. Mungkin hari ini pergumulanmu banyak sehingga engkau capek. Tapi jangan putus asa, ya. Itu tandanya saudara perlu healing, saudara, ya. Ya. Perlu istirahat, perlu ngelencer, ya. Ya, perlu jalan-jalan. Gak usah sorosok, maksudnya gak usah muluk-muluk jalan-jalannya tuh.
sepeda motor, jalan-jalan sama istri, ya. Perlu istirahat, bukan perlu putus asa, bukan perlu mandek, bukan perlu menyerah, tapi perlu putus asa. Gak perlu putus asa, itu hanya butuh istirahat. Orang-orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan, jangan gampang putus asa. Tuhanmu mengatasi segala hal. Tuhan lebih dasar daripada masalah, daripada pergumulan. Ya. Tuhan itu lebih dasar dari persoalan hidupmu. Ya. Dikatakan di dalam ayat 3 dan 4, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulai mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Saudara, seringkali kita mikir, gimana caranya menerima suara Tuhan? Menerima suara Tuhan adalah dengan membaca firman. Menerima suara Tuhan adalah menerima setiap penyampaian khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Itu suara Tuhan. Suara Tuhan di sini berarti juga janji Tuhan. Suara Tuhan di sini berarti juga, saudara-saudara, tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau hidup kita, saudara-saudara dikasih Tuhan, percaya kepada Allah, ya, yakin akan suara Tuhan, yakin akan firman Tuhan, ya, maka disinilah mujizat itu terjadi. Ibadah kita ini kita putih orang, saudara. Ya, kalau ada ibadah orang Kristen, orang lain pasti bingung. Ya, ibadah kita itu punya kuasa. Tapi kadang-kadang orang Kristen sendiri nggak menyadari bahwa ibadahnya itu punya kuasa. Firman Tuhan yang dia dengar setiap hari, setiap waktu, setiap kita ibadah itu punya kuasa. Membaca firman Tuhan, mengerti janji Tuhan, itu punya kuasa. Ya, Allah itu berdaulat. Ya. Allah yang mulia mengguntung. Ya. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Dalam pengertian apa? Tuhan membela umatnya. Bagaimana kita tahu Tuhan itu membela umatnya? Dari janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita harus memahami firman Tuhan, memahami janji Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, baca Alkitab. Supaya itu kita tidak menjadi orang-orang yang gampang putus asa dan gak loyo. Ya, sebab itu tidaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Saudaraku, Tuhan itu lebih dasar daripada, ya, Tuhan itu lebih dasar dari persoalan saudara dan saya. Asal kita mau berdoa, asal kita mau berserah, asal kita mau percaya, Tuhan itu masih bisa kita temui. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, jangan kita gampang putus asa, jangan kita gampang menyerah, ya. Masalah apapun, Tuhan di atas masalahmu, di atas pergumulan hidupmu. Sehingga ketika hati kita tenang, saudara. Saya kalau berdoa untuk jemaat gitu ya, saya nggak berdoa, nggak pernah, jarang berdoa begini, Tuhan berkati dia, nggak pernah. Betul, Tuhan saya berkati Arifah, nggak pernah. Tapi saya berdoa apa? Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, apa halangan dia untuk menerima berkat? Saya berdoa, ya. Kalau kurang iman, Tuhan tambahkan ikhtiar imanmu, supaya ketika imanmu kau tambahkan, anak ini mampu hidup seperti yang kau kehendaki. Soal berkat, saudara, aku diri nggak tahu, nggak pernah minta Tuhan berkat. Ya, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tuntun aku seperti yang kau mau.
Ketika kita ini seperti yang Tuhan mau, seperti yang Allah mau, seperti yang Dia ingini, Tuhan gak lupa memberkati saudara dan saya. Tuhan gak lupa. Sekalipun kita berdoa, Tuhan berkati, tapi yang didoakan diberkati, dia memiliki penghalang hidup untuk diberkati, dia gak diberkati. Ya. Mungkin penghalangnya suami istri gak sehati. Dalam doa pribadi sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan untuk si A, si B ini Tuhan tolong satukan hatinya. Karena dengan hati yang menyatu, di situ kekuatan imannya tumbuh dan di situ berkat mengalir. Ya. Karena Tuhan itu selalu memberkati kita, saudara. Ya. Jangan hanya berdoa berkat, tapi tanggung jawab kita sebagai orang yang diberkati, kita tidak kita lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kalau di dalam ayat 5 sampai 7, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung-gunung Libanon melompat seperti anak lembu dan gunung-gunung Sir yang seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memang di atas segalanya. Tuhan di atas masalah hidup kita. Tapi Tuhan yang begitu dahsyat, Dia yang di atas pergumulan kita, di atas badai kita. Dia tidak segan-segan menghukum kita kalau hidup kita tidak berkenan kepada. Tuhan nggak pandang bulu. Oh, kamu ini pelayan Tuhan, tak istimewakan. Oh, kamu ini Kristen sudah lama, tak istimewakan. Enggak. Tuhan nggak akan pernah mengistimewakan siapapun. Tapi Tuhan memberi orang-orang, memberkati orang-orang yang melakukan disiplin rohani, yang melakukan tanggung jawab rohani dengan baik. Perjanjian lama maupun baru, ketika berbicara tentang kilat, ini berbicara sebagai alat penghakiman. Suara Tuhan matahkan pohon aras, Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ya. Ini bicara soal kilat. Ya. Ini bicara soal apa? Penghakiman. Allah menghakimi kita. Ya. Bahkan Allah memberikan hukuman kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Supaya apa? Ada pertobatan. Dan ketika ada pertobatan, saudara, maka kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kita layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita sudah meninggal, makanya di channel itu mengatakan bahwa roh pendeta yang dia sebutkan itu menemui dia pada waktu tidur. Itu gak ada dalam aturan Alkitab. Ya. Makanya orang kaya itu minta sama Abraham supaya dia bisa hidup kembali, supaya bisa menemui saudara-saudaranya itu dan menceritakan tentang alam yang di sana kepada teman-temannya, saudaranya, adik taulanya dan bertobat. Jadi makanya kalau ada saudara meninggal terus ditemui, begitu ya, Michael, ya Oma, kamu kok nggak dapat pacar-pacar, kenapa? Belum Oma. Jadi begini ya Michael, kamu harus begini-begini supaya dapat. Ternyata bukan omanya Michael, ya. Enggak ada orang mati terus datang ke dunia lah kembali melalui mimpi. Nggak ada. Saudara, kan siapa yang bilang nggak ada? Alkitab nggak ada. Begitu. Ya, Alkitab nggak ada. Jadi Allah yang begitu dahsyat itu yang mengatasi persoalan hidup kita. Namun Allah yang seperti itu tidak segan-segan menghakimi kita saat di dunia supaya kita bertobat kembali ke dalam jalan yang benar. Dia Tuhan, ya,
yang mengatasi setiap persoalan hidup. Sehingga di sini katakan suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, pohon aras itu gede, ya, kuwedih, besar pohon aras itu. Nah ini, ya, ini pohon aras itu gede begini. Tapi dipatahkan itu seperti kalau saudara punya korek api pentul, itu dihancurkan lembut seperti itu. Pohon ara yang seperti ini dihancurkan dengan kilat. Ini apa? Melambangkan betapa dahsyatnya Tuhanmu dan Tuhanku. Pohon gede ini dihabisi, dipatahkan berkeping-keping. Pohon Libanon adalah pohon yang paling besar di Israel, dipatahkan berkeping-keping. Saya membacakan dipatahkan berkeping-keping, lembut seperti korek pentul gitu loh, ya. Sudah paham di situ. Bagaimana mungkin pohon yang segede itu bisa berkeping-keping? Itu Tuhanmu, Tuhanku. Jadi jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang penakut, ya. Ketika ada persoalan itu, masalah itu, justru engkau menjadi orang-orang yang terpuruk, gak ada tindakan untuk bangkit, bahkan menyalahkan ini, itu, dan sebagainya. Ya. Yang mencuri damai sejahtera itu siapa? Iblis. Tapi ada yang menyerupai iblis, yang bisa menyerupai, yang bisa mengambil damai sejahtera. Apa? Yaitu kesalahanmu, kesalahanku, salah menaruh pengharapan. Ketika kita salah menaruh pengharapan, jangan salah menaruh pengharapan. Jangan berharap pada orang tuamu, jangan berharap pada saudaramu, jangan berharap pada kakakmu, jangan berharap pada adikmu. Berharaplah kepada Tuhan. Itu Kristus sejati. Kalau berharap kepada manusia, boje. Ngerti boje? Tanya Ocamil, ya. Berharap kepada manusia itu adalah boje. Ya, betul. Tapi berharap kepada Tuhanmu, Tuhan yang bisa membuat pohon Libanon, pohon ara yang berkeping-keping, aras Libanon yang berkeping-keping. Allah yang sama juga mampu menyelesaikan segala pergumulan. Mazmur 29 ayat 6, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan dalam ibadah membuat ketakutan bagi masalah kita. Suara Tuhan, firman Tuhan bisa membuat ketakutan bagi setiap kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan masalah-masalah hidupmu, kalau bisa saya gambarkan, masalahmu itu juga akan mengalami ketakutan. Ya, karena Tuhanmu, karena firman yang disampaikan oleh Allah. Disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan, dilukiskan oleh Daud. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Bayangkan gunung bisa melompat-lompat, ya. Gunung bisa melompat-lompat, artinya apa? Gunung pun bisa bersukacita, ya, bersorak-sorai, ya. Kita nggak segede gunung. Lawang hari saja awak gede begitu, dan ujian bisa meloncat-loncat kok, ya. Kita nggak segede gunung, ya. Masalah kita nggak segede gunung, tapi kenapa kita tidak bisa bersorak-sorak, bersukacita? Kita harus bersukacita, saudara, supaya apa? Sehat, ya. Nek hati ini enak, saudara, hati tenang, ya. Dalam nama Yesus, golok jantung, golok diabetes, ya, golok kolesterol, golok macam-macam, ya. Betul. Tapi di hati kita ini kita biarkan, apalagi hatinya kita serahkan sama setan, kepahitan, kesombongan, ngamuk, ya. Semua bisa ngamuk, tapi ngamuk sebenarnya. Yesus saja bisa ngamuk, ya. Petrus saja dimarahi. Engkau ular beludak. Ular. Coba kalau kita diular, sekarang kita pakai ular. Ya, Yesus keras, tegas untuk apa? Kebenaran.
apa kebenaran. Begitu. Ya. Ayo bersukacita. Sehat. Gitu ya. Dalam nama Yesus, diabetes senyap. Dalam nama Yesus, dia toh kencing manis, darah tinggi hilang. Itu carai. Darah hilang, mati. Ya tak. Ayo puji Tuhan. Ya dulu no. Sekarang enggak. Wong itu sehat. Sekarang saya suka cita. Ya, so buyu-buyu, so tenang-tenang itu bersukacita. Ya. Karena sampai sehat kabeh puji Tuhan. Ya, wis puji Tuhan kono loro. Nah, dua-dua itu saudara, dua ya, tak cerita nih. Aku pengen sehat dan dua. Ro Alfamart niku do Mas, ro ya. Ngarepe Alfamart do Mas iku rada lele titik. Nah iku rono ya toh. Wis duitku entekno nduk kono, gak apa-apa. Aja bendino nek bendino darah tinggi kurang ajar iku. Iku kelebihan. Lho ya, entekno. Ojo susah-susah, gitu loh. Tuhanmu podo. Kita susah biasa. Kamu juga kan saudara. Susah 2 menit, 5 menit, 10 menit, kok lah. Gitu. Mari ngono, ya wis, susah kok bendino. Jangan terlalu mengandalkan logika jeblok. Kita otak ini berdos dan mengandalkan logika. Ojo awak dhewe wong padha kiri ini sing sugih lho saiki utek-metek. Ya. Ngadepi ekonomi seperti ini. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang bisa menghancurkan pohon aras Libanon. Tuhan yang bisa membuat gunung Libanon melompat-lompat. Ya, gunung aja melompat-lompat. Kita kok ngelambat. Ya, ayo semangat. Pulang dari tempat ini semangat supaya sehat. Ya. Mana yang sakit, ojo loro-loro. Aku punya Yesus, dalam nama Yesus. Pergi. Ojo untuk gereja toh, do omah yang ngono. Gua do omah yang iki pendeta, pegawaiane ngomong ngono. Biasa ngono iku. Gak rasane aku. Ini ki aku ngene. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara masih punya penghasilan sedikit-sedikit. Saya aja setiap pagi tukang pajak teko. Tukang pajak luruh teko. Sing siji lonjo Pak beras entek. Sing siji sangu Bang. Ya, ini tukang pajak saudara. Ini kipik-kiri. Saya nggak kemana-mana, ya, nggak pendino pelayanan dah, ya. Tapi disitulah mujizat Tuhan. Oh jadi dipikiri tambah stres, naik loro, nang rumah sakit, duit kok dikekno dokter, kekno rumah makan. Nek ono sing ngewangi mangan, ayo, ya. Jadi begini sih, ya, ini nggak tahu ini ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kesalahan ini, ya. Saudaraku, tindakan Tuhan itu sempurna, ya. Ucapan suara Tuhan sebanyak 7 kali. Ada suara Tuhan, ada 7 kali di situ. Ini artinya apa? Orang Israel menganggap 7 kali itu adalah sesuatu yang sempurna. Ya, suara Tuhan itu sempurna, tindakan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan itu sempurna. Suara Tuhan itu sempurna. Jadi ketika saudara mendengar suara Tuhan, saudara mendengar khotbah, itu sempurna. Ketika saudara membaca Alkitab, firman Tuhan itu sempurna. Dan pertolongan Tuhan, tindakan Tuhan itu juga sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah yang sempurna adalah Allah yang berdaulat. Dia yang bisa meredakan badai. Dia bisa mendatangkan damai sejahtera dalam hidup. Ini penting. Dia yang bukan hanya bisa menghalau badai, bukan hanya bisa menyelesaikan masalahmu, tapi dia juga bisa mendatangkan damai sejahtera. Asal kita percaya kepada Tuhan. Asal kita percaya. Ya. Asal kita percaya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Tuhan bukan hanya bisa menghalau setiap persoalan, Tuhan bukan hanya bisa menghalau setiap kesulitan kita, Tuhan bukan hanya bisa menghalau setiap masalah-masalah kita, ya, tapi Tuhan juga bisa menghalau. Tuhan bisa memberikan damai sejahtera bagi kita. Dikatakan dalam ayat 10 sampai 11, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan, tetapi Dia juga memberi kita kesejahteraan. Tuhan tidak hanya bisa melepaskan kita dari masalah, tapi Tuhan juga melengkapi kita, memberkati kita, mencukupkan kita. Jangan takut, tetap sehat, tetap semangat, ya. PKS itu identik kamu lemu-lemu belanda, lemu-lemu kafe, ya, lemu-lemu batangnya bending-bending kafe, butuh cacingan. Tapi saya percaya itu akibat banyak makan, banyak berkat, ya, sehingga ya kita sehat semua. Ya, sehat semua. Sehat semua. Kalau kita rindu untuk menjadi orang-orang yang sehat, jaga hatimu. Ya, jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan pikiranmu kepada Tuhan. Dengan demikian, engkau akan menikmati mujizat Tuhan. Kenapa? Dengan memberikan hatimu, jiwamu, engkau tahu bahwa Allahmu itu Allah yang mulia, maka kita harus bertindak, kita harus puji Dia, kita harus hormat kepada Dia dengan menjadi orang, menjadi umat pilihan yang terbaik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan ketika nanti kita dipanggil Tuhan dari dunia ini, surga yang mulia menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.